Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan jiwa Al-Farabi, bagian yang kelima. Bahwa Al-Farabi berbicara mengenai dua metode pengajaran. Bahwa yang pertama, untuk menimbulkan rasa kesolehan dan mengamalkan ilmu, seperti metode yang meyakinkan, yakni bahwa murid harus mengakuinya. Dan yang kedua, seorang guru harus menggunakan metode pemaksaan yang ditujukan untuk mereka yang tidak merasa memiliki perasaan sebagai penduduk, dan juga mereka tidak memiliki kesadaran terhadap keberadaan dirinya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan metode pengajaran tersebut, guru dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Guru yang pertama yang mengajar dan melatih mereka yang patut, dan yang kedua, guru yang mengajar orang-orang yang membangkang. Dan Al-Farabi berpendapat bahwa raja adalah guru bagi suatu bangsa dan sebagai master bagi seluruh rumah. Dan guru di hadapan murid ibarat sebuah rumah. Dengan demikian, ia lebih dahulu menggambarkan kualitas raja dan imam yang secara ketat, sama halnya dengan yang diharapkan bagi seorang guru. Mengenai kependidikan, Al-Farabi mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Risalah fi As-Siyasah. Dalam buku itu, beberapa masalah tentang pendidikan, antara lain perlunya memperhatikan faktor pembawaan serta tabiat anak dalam pendidikan, bahwa anak-anak berbeda pembawaannya satu sama lain. Oleh karena itu, apa yang diajarkan harus disesuaikan dengan perbedaan pembawaan serta kemampuan. Dan menurutnya, di antara anak-anak ada yang berwatak buruk. Kemungkinan pelajaran yang diberikan itu akan dipergunakannya untuk tujuan perbuatan yang buruk. Maka seharusnya pendidikan membawa mereka ke dalam pembinaan akhlak. Pemberian pelajaran yang mungkin dipergunakannya untuk tujuan yang buruk hendaklah dicegah sedapat mungkin. Di antara anak ada pula yang lemah kecerdasannya, yang sulit untuk dikembangkan. Kepada anak golongan ini diberikan mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun banyak pula dari anak tersebut yang punya akhlak yang luhur, pribadi yang baik. Kepada mereka ini haruslah diberikan pendidikan dan pengajaran sebanyak-banyaknya sesuai dengan bakat pembawaan mereka. Tingkah laku yang baik menurut Al-Farabi hanyalah terwujud dengan pengawasan diri secara terus-menerus sampai kekuatan jiwa atau hewania dan ditaklukkan oleh kekuatan jiwa natiko atau insania. Bila diabaikan, jiwa insania akan cenderung jatuh ke dalam nafsu. Karena dalam diri manusia, kata Al-Farabi dalam kitabnya Ar-Risalah, mempunyai dua kekuatan jiwa, yakni kekuatan natiko dan bahimia. Masing-masing dari keduanya mempunyai perangsang, di mana perangsang terhadap jiwa
atau berupa rangsangan, stimulasi dari kelezatan-kelezatan yang mengakibatkan nafsu. Sedang stimulasi terhadap jiwa natiko ialah rangsangan dari hal-hal yang kebajikan atau hal-hal yang terpuji. Oleh karena itu, kewajiban bagi orang-orang yang ingin mencapai kemuliaan atau kesuksesan adalah tidak lupa menjaga dirinya setiap waktu atau melangkahkannya sedikit pun. Bahkan dia selalu mendorong jiwanya dengan rangsangan yang paling berguna bagi dirinya. Sebab bila mana dia melangkahkannya, padahal jiwa itu hidup. Yang hidup pasti bergerak. Pastilah jiwanya itu meluncur ke ujung garis hewani. Pemikirannya mengenai filsafat moral, Al-Farabi berpendapat bahwa akhlak adalah azas perilaku atau tingkah laku. Jadi orang yang tidak baik budinya juga tidak baik budi pekertinya. Dalam beberapa hal, Al-Farabi sependapat dengan Plato, dan dalam hal lain ia juga berpendapat dengan Aristoteles. Kadang ia lebih maju dari kedua filosof yang berasal dari Yunani. Hal ini didapat berkat keluhuran dan kejernihan jiwanya yang diperolehnya dari tasawuf. Dia tidak sefaham dengan ahli-ahli agama yang mengatakan bahwa akhlak lahir dari ilmu-ilmu syariat. Dan kenyataannya dalam masyarakat yang bermacam-macam, akal saja sudah cukup membedakan antara kebaikan dan keburukan. Akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia sudah pantas menjelaskan kepada kita pedoman tingkah laku yang ideal, terutama adanya ilmu pengetahuan yang merupakan keutamaan yang terbesar. Demikianlah kisah tentang pendidikan jiwa Al-Farabi bagian yang kelima.